Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Warta lisan untuk kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 14 Juni 2020. Hari ini kita tetap melaksanakan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Kita tetap meyakini Allah hadir di tengah-tengah kita. Karena itu, marilah kita menyiapkan diri dan memulai ibadah kita hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, kami akan sampaikan berita jemaat untuk kita. Kami atas nama BPH Majelis Calon Jemaat GKE Panenga mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Kiranya Maha Besar Tuhan kita Yesus Kristus memberikan berkat yang berkelimpahan kepada kita semua. Amin. Nas untuk Anda sebagai berikut. Mazmur pasal 90 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pada kesempatan ini, kami mengajak kita semua untuk melaksanakan adaptasi kebiasaan baru, memasuki kehidupan normal, agar mematuhi protokol kesehatan dengan membiasakan diri menjalani pola hidup sehat dengan cara makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, sering-sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Bila keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Hindari kerumunan orang banyak dan selalu jaga jarak. Bila tidak ada keperluan yang mendesak, lebih baik berdiam diri di rumah saja. Berita pelayanan kebaktian. Kebaktian kategorial. Untuk kebaktian keluarga bisa dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut. 1. Kebaktian dilaksanakan hanya keluarga inti saja. Tidak boleh mengumpulkan orang banyak. 2. Petugas pelayanan hanya pendeta dan dibantu oleh 2 orang penetua atau diakon. Kebaktian SPB, SPPR, SPUI, SPPR, SPA, dan kunjungan kasih, baik kunjungan kasih hari ulang tahun pernikahan dan kunjungan kasih kedukaan, masih ditiadakan. Tetapi apabila ada warga jemaat kita yang mengalami musibah kedukaan, kami dari Badan Pekerja Harian Majelis Calon Jemaat GKE Panenga tetap akan melayani. Pada kesempatan ini juga perlu kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, warga calon jemaat GKE Panenga bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 merupakan perayaan hari pengucapan syukur 185 tahun Pekabaran Injil GKE. Akan dilaksanakan perjamuan kudus. Pelaksanaan perjamuan kudus akan dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing. Pelaksanaannya nanti akan dipandu melalui ibadah minggu live streaming. Dapat dilihat di Facebook dan YouTube. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti perjamuan kudus, silahkan mendaftarkan diri mulai dari saat ini melalui WhatsApp grup calon jemaat GKE Panenga dengan menghubungi 1. Penetua Etsi Wilna, 2. Penetua Alpin, 3. Diakon Rusmawati. Untuk berita keuangan, silakan Bapak Ibu melihat di WhatsApp grup calon jemaat GKE Panenga. Dan untuk panduan ibadah mandiri setiap hari Minggu dapat dilihat di Facebook GKE Panenga Palangkaraya dan YouTube GKE Panenga Multimedia. Demikian berita jemaat untuk kita pada hari ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu
dan selamat beribadah mandiri di rumah masing-masing. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, bait pertama sampai bait yang kedua. Bersyukurlah pada Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita sambut potum dan salam tadi dengan menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 116, bait pertama sampai dengan bait yang kedua. Siapa yang berpegang? Setia mematuhinya.
Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersama berdoa. Ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, hadir dan permuliakanlah nama-Mu dalam ibadah ini. Buatlah ibadah kami ini layak bagi Tuhan dan berguna bagi kami dan sesama kami. Kiranya semua ini sungguh-sungguh timbul dari hati kami. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengenal-Mu. Terima kasih juga atas kelimpahan karunia yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Engkau memberi kami makanan luar biasa dari firman-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja. Biarkan firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Bapa, dengarkanlah doa kami ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 15 yang dibacakan demikian. Dengan perikop Allah menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Yang dibacakan demikian. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah, beristirahatlah di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatkanlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemahnya mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikan kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya lah dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedangkan mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, dan pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengar pada pintu kemahnya di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi
Tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu dan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan pada waktu yang telah ditetapkan itu? Tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
marilah kita menyiapkan diri, saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yulita Ikat Estiha. Sebelum membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih karena kasih dan penyertaan-Mu senantiasa menyertai kami. Dan kini kami ingin bersama-sama membaca dan mendengarkan pemberitaan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami. Kami percaya Engkau dengan Roh Kudus-Mu menyertai kami sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi iman di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Nats sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, sesuai dengan Almanak Nats Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8, dengan perikop belas kasihan Yesus terhadap orang banyak, dan perikop kedua, Yesus memanggil ke-12 rasul, yang dibacakan demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sejak pandemi virus corona masuk ke Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk surat tertulis yang menghimbau segenap lapisan masyarakat untuk menjaga jarak atau yang kita kenal dengan istilah social distancing, lalu kemudian diganti dengan istilah physical distancing. Selain itu, warga masyarakat juga dihimbau untuk menghindari kerumunan dan memindahkan berbagai bentuk kegiatan peribadatan dari rumah ibadah ke rumah warga masyarakat masing-masing dengan maksud memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Menyikapi hal tersebut, Majelis Calon Jemaat GKI Panenga membuat liturgi ibadah mandiri lengkap dengan khotbahnya, dengan harapan bahwa setiap kepala keluarga dapat memimpin ibadah mandiri di rumah masing-masing. Namun kemudian Badan Pekerja Harian Majelis Calon Jemaat GKI Panenga merasa bahwa hal tersebut tidak efektif. Sebab masih banyak warga jemaat yang rindu untuk dapat kembali beribadah di gereja. Tapi apa boleh buat?
pandemi virus corona ini belum berhenti karena vaksinnya belum ditemukan. Untuk menjawab kerinduan warga jemaat inilah, maka Badan Pekerja Harian Majelis Calon Jemaat GKI Panenga mengambil inisiatif untuk mengadakan ibadah secara online. Sehingga meskipun warga jemaat beribadah secara mandiri di rumah masing-masing, tapi rasanya seperti beribadah di gereja. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita memiliki Diakon Ricardo yang mempunyai keahlian dan peralatan yang memadai untuk merekam dan menayangkan ibadah secara online ini. Ini merupakan berkat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sehingga di masa pandemi virus corona ini, di gereja yang kecil ini, dengan kemampuan secara finansial yang pas-pasan, kita bisa mengadakan ibadah secara online. Majelis Calon Jemaat GKI Panenga ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami memprioritaskan kebutuhan rohani warga jemaat. Kerinduan untuk beribadah di gereja dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan seperti ibadah minggu biasa dapat dirasakan meskipun lewat ibadah secara online. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai pasal yang ke-10 ayat 8 juga melihat bahwa kerinduan umat Israel sangat besar untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Orang banyak datang dari berbagai tempat untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Karena itu timbul rasa belas kasih Yesus terhadap orang banyak karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Hal ini dapat kita baca dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-35 sampai yang ke-36. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi virus corona ini, kami para hamba Tuhan, pendeta, penatua, dan diakon tidak ingin membuat Bapak Ibu, saudara-saudari merasa seperti domba yang tidak bergembala. Kami juga tidak ingin Bapak Ibu merasa berkecil hati dan patah semangat, seolah-olah pandemi virus corona ini menghalangi kita datang kepada Tuhan. Jangan berkecil hati dan patah semangat. Sebab kami peduli dan sangat peduli dengan kebutuhan rohani Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sebab itu kami selalu siap dan berupaya untuk memberikan pelayanan rohani yang terbaik dan semaksimal mungkin supaya iman dan semangat kita tetap berkobar-kobar di dalam Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami juga berharap bahwa saat Bapak Ibu, saudara-saudari mengikuti ibadah secara online, Bapak Ibu, saudara-saudari tidak berpikir untuk pindah ke channel lain. Tetaplah di channel GKI Panenga Multimedia. Dan supaya dapat mengikuti ibadah dengan teratur, jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda lonceng. Supaya kalau ada video baru, akan muncul notifikasi atau pemberitahuan. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari tidak ketinggalan berita tentang ibadah online ini. Kalau ada yang diusulkan sehubungan dengan ibadah secara online ini, bisa disampaikan kepada penatua atau diakon terdekat. Mulai bulan Juni ini kami juga melayani ibadah keluarga maupun ibadah syukur dengan ketentuan bahwa yang hadir hanya keluarga inti ditambah pendeta dan penatua atau diakon yang bertugas tanpa mengundang orang banyak.
Jadi bagi warga jemaat yang ingin dilayani ibadah keluarga di rumah masing-masing maupun ibadah syukur di rumahnya, dapat menghubungi Badan Pekerja Harian Majelis Calon Jemaat GKI Panenga, khususnya Ketua yang membidangi pelayanan, Bapak Penatua Elson. Ini adalah bentuk pelayanan yang kami berikan, agar kita bersama-sama dapat saling mendukung dan saling menguatkan melewati masa-masa sulit pandemi virus corona ini. Melalui pelayanan ini kami berharap Bapak Ibu saudara-saudari juga berpartisipasi menyokong kemajuan pemberitaan firman Tuhan melewati ibadah secara online ini. Bapak Ibu, saudara-saudari warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius pasal 10 ayat 1-8, Yesus mengutus ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus juga berpesan kepada mereka agar mereka hanya melayani umat Israel saja, sebab masih ada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi alasan Yesus mengutus mereka untuk melayani hanya umat Israel saja dalam nats ini adalah karena masih ada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sifat pelayanan ini tidak permanen, sebab dalam pengutusan berikutnya mereka diutus kepada segala bangsa. Fokus pelayanan dalam pengutusan pertama ini dimulai dari dalam dulu, membenahi dan mencari yang hilang. Ini adalah bukti dari rasa peduli serta belas kasih Yesus kepada bangsa pilihan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi virus corona ini, Majelis Calon Jemaat GKI Panenga juga memfokuskan diri untuk melayani dari dalam dulu. Kita melayani domba-domba yang hilang dari warga GKI. Kami melayani dengan iman bahwa Tuhan Yesus turut bekerja dalam pelayanan yang kami berikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kami berusaha melayani dengan ketulusan, keramahan, dan kesungguhan. Dan kami berusaha melayani dengan segenap kekuatan, kemampuan, dan keterbatasan yang kami miliki. Kami melayani dengan risiko tinggi terjangkit virus corona. Karena ada di salah satu gereja yang mempersiapkan ibadah secara online seperti kami, ternyata pendeta maupun petugas ibadah lainnya, termasuk keluarga mereka, terinfeksi virus corona ini. Dan saat ini mereka sedang menjalani isolasi di beberapa rumah sakit. Jadi doakan kami agar Tuhan Yesus melindungi dan menjaga kami yang melayani dengan kesungguhan dan ketulusan hati ini. Kami juga berharap dalam doa agar Tuhan Yesus menumbuhkan pelayanan kami, supaya semua warga jemaat bertumbuh, berakar, dan berbuah, sehingga dapat menjadi saksi-saksi iman, dan agar domba-domba yang hilang dapat kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema selama bulan Juni ini adalah menjadi saksi iman. Menjadi saksi iman hendaknya kita mulai dari dalam, yaitu dari dalam diri kita masing-masing. Sikap optimis harus kita miliki agar kita tidak jenuh mengikuti ibadah secara online ini. Kita mungkin rindu beribadah di gereja, rindu bertegur sapa, rindu berjabat tangan, rindu bersekutu bersama-sama dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah gereja. Tetapi janganlah kerinduan kita itu menjadikan kita lemah dan kehilangan semangat. Teguhkan iman kita agar kita selalu tegar dan kembali optimis dalam memuliakan nama Tuhan, agar kita dapat menjadi saksi-saksi iman yang tangguh. Ibadah secara online ini juga adalah kesempatan bagi kita yang selama ini enggan ke gereja. Kini kita bisa menghadirkan gereja di rumah kita masing-masing. Kita yang selama ini bagaikan domba yang hilang, namun kini sudah kembali.
Selain menjadi saksi iman yang dimulai dari dalam diri kita, kita juga hendaknya menjadi saksi iman ke dalam keluarga kita masing-masing. Seperti Tuhan Yesus yang peduli dan berbelas kasih kepada umat Israel, kita pun harus peduli dan berbelas kasih kepada seisi rumah kita. Marilah kita saling mengingatkan, saling mendukung, saling menyemangati, saling menguatkan. Bangkitkan sikap optimis dalam pondasi iman yang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita tidak bosan dengan mengikuti ibadah online ini. Jadilah saksi iman di tengah-tengah keluarga kita, agar kita dan anggota keluarga kita tidak menjadi domba yang hilang. Amin. Kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Mari kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terpujilah namamu yang kudus dan mulia itu. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena kasih, penyertaan dan berkat yang Kau curahkan dalam hidup kami. Di masa pandemi virus corona ini, Engkau tetap melindungi dan memelihara kami, sehat dan kuat kami di dalam Engkau. Ya Bapa yang Maha Kasih, curahkanlah berkat-Mu selalu dalam kehidupan kami, dalam usaha dan juga pekerjaan kami. Lindungilah kami dan seisi rumah kami, jauhkanlah kami dari kuasa kegelapan dan mara bahaya. Semangat belajar dan kepandaian Engkau berikan bagi anak-anak kami yang menempuh pendidikan, para orang tua, janda, duda, yatim piatu, anak-anak terlantar, disertai dan diberkati oleh-Mu. Kebahagiaan dan masa depan yang cerah Engkau berikan bagi kaum muda kami. Demikian pula panjang umur, kesehatan dan kebahagiaan Engkau berikan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik ulang tahun pernikahan maupun kelahiran. Engkau menjamah orang yang menderita sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, juga para pasien COVID-19. Biarlah mereka mendapat kepulihan, kesembuhan yang datang dari Tuhan. Tim medis selalu diberikan semangat dan diberikan kesehatan, agar mereka dapat merawat pasien dengan sebaik mungkin. Demikian pula hikmat dan kebijaksanaan Engkau berikan bagi pemimpin bangsa dan negara kami. Inilah doa dan permohonan kami, yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saling mengasihi, Yesus meminta, bergandengan tangan, puji namanya. Angkatlah tanganmu, hormati Yesus. Yesus ada, Yesus hidup selamanya. Dia dilahirkan ke dunia ini, Dia sang penebus dosa kita. Mari puji Dia, haleluya. Yesus Kristus, Engkau Tuhan Allah kita.
masyurkan namanya. Angkat puji-pujian, muliakanlah Kristus yang menjadi benteng hidupku. Dia dilahirkan ke dunia ini, Dia sang penebus dosa kita. Mari puji Dia, haleluya. Yesus Kristus, Engkau Tuhan Allah kita. Bersorak-soraklah memuji namanya, bertekuklah kita masyurkan namanya. Angkat puji-pujian, muliakanlah Kristus yang menjadi benteng hidupku. Bersorak-soraklah memuji namanya, bertekuklah kita masyurkan namanya. Angkat puji-pujian, muliakanlah Kristus yang menjadi benteng hidupku, yang menjadi benteng hidupku. Sampailah kita pada persembahan. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan, dan dengarkanlah firman-Nya tentang persembahan itu. Sebagaimana tertulis dalam kitab Amsal pada pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayat 25 yang berbunyi demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat diberikan kelimpahan, siapa yang memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Sebelum kita menyerahkan persembahan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang akan diserahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan melayani pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 126 bait pertama dan seterusnya sampai persembahan selesai dikumpulkan. Tuhan
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sambut dengan nyanyian Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih karena telah bersama-sama mengikuti ibadah online di calon jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Panenga. Dan kita akan berjumpa lagi pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai lagu penutup, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 185, bait pertama sampai dengan bait yang kedua. Tuhan mengutus kita. Mengutus kita ke
Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia,